saudara yang terkasih, kita bersyukur diberkati Tuhan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Kami senantiasa mengagungkan nama Tuhan karena anugerah Tuhan yang selalu baru dan nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tetap tinggal dan diam, berbuah dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus menaungi akal dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti dan kami imani. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Matius pasalnya yang ketiga. Matius pasal yang ketiga dimulai ayat yang ke-13 sampai 17. Matius pasal yang ketiga dimulai ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, kita mau menggumuli kebenaran firman Tuhan dengan tema taatlah kepada kehendak Allah. Taatlah kepada kehendak Allah. Saudara-saudara yang terkasih, untuk masuk ke dalam sebuah persekutuan kerajaan Allah, orang-orang percaya harus terlebih dahulu mendapatkan baptisan kudus. Baptisan adalah sebuah langkah awal bagi orang percaya untuk boleh tetap tinggal dan diam dalam persekutuan kerajaan Allah yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau boleh kita katakan, semua orang-orang percaya yang pastinya yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini sudah dibaptis. Amin. Waktu kita kecil dibawa. Sewaktu kita belum mengerti apapun, belum bisa berbicara, belum bisa berjalan, dan belum bisa mengimani apa yang kita terima. Orang tua kita membawa kita ke hadapan hamba Tuhan untuk menerima baptisan kudus. Kita dibaptis dalam nama Allah, Anak, dan Roh Kudus, dan sejak saat itu kita sudah tercantum dalam kerajaan Allah. Baptisan itu cukup sekali. Tidak boleh berulang-ulang dikerjakan.
Karena kita sekali masuk ke dalam persekutuan kerajaan Allah. Jadi jangan mau tergoda oleh dogma-dogma lain yang mengatakan harus dibaptis ulang. Kita harus pegang teguh keyakinan kita sudah dibaptis satu kali untuk selamanya. Yang menjadi persoalannya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita dibawa oleh orang tua kita waktu kita menerima baptisan, tentu kita belum percaya akan baptisan yang kita terima itu. Dan sekarang kita sudah menjadi orang percaya yang bertumbuh secara jasmani. Pastinya pengajaran, doktrin yang kita terima dari Alkitab, kesaksian para nabi dan rasul-rasul Kristus telah memberikan pemahaman kepada kita mengimani baptisan itu. Hal inilah yang mau kita dengar Bapak Ibu Saudara-saudara. Yohanes Pembaptis yang telah ditetapkan oleh Tuhan Allah, yang telah dipersiapkan oleh Tuhan Allah untuk membaptis anaknya, yaitu Yesus Kristus di Sungai Yordan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika peristiwa pembaptisan massal yang dilakukan oleh Yohanes di Sungai Yordan, kalau ayat sebelumnya kita lihat Yohanes berseru-seru di padang gurun, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Baptisan yang dilakukan oleh Yohanes adalah bentuk baptisan untuk pengampunan dosa. Semua orang pada dasarnya melakukan dosa, sehingga harus menerima yang namanya baptisan pengampunan dosa. Ketika Yohanes melakukan baptisan massal dan banyak orang yang mau bertobat dan mengakui dosa-dosanya, ketika itu juga Yesus datang di Sungai Yordan dan meminta agar Yohanes membaptisnya pada saat itu juga. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah Yohanes langsung membaptis Yesus? Matius mencatat ada yang harus dikatakan oleh Yohanes. Yohanes mencoba mencegah Yesus. Akulah yang harus engkau baptis. Tetapi apa kata Yesus kepada Yohanes, Bapak Ibu Saudara-saudara? Ayat 15. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Baptisan yang dilakukan oleh Yohanes kepada Yesus ternyata itu kehendak dan rencana Allah, bukan karena kemauan Yesus sendiri, bukan karena kemauan Yohanes, tetapi karena Allah telah menetapkan dan merencanakan kalau sebelum melakukan pelayanan Yesus terlebih dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Setelah dibaptis, kita lihat ayat selanjutnya, Yesus pergi ke padang gurun dan dicobai oleh iblis, dan selanjutnya melakukan pelayanan-pelayanan. Baptisan langkah awal yang dilakukan Yesus untuk melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan Allah dalam hidup Yesus. Yesus dibaptis bukan karena dia orang berdosa, tapi Yesus memberi diri dibaptis karena dia ingin melakukan, menjalankan apa yang telah ditetapkan Allah dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, kita mau melihat apa yang terjadi ketika Yohanes Pembaptis selesai membaptis Yesus. Terdengarlah suara yang berseru
Tadi dikatakan ayat 16, langit terbuka, ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya dan berseru mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah mengatakan kepada Yohanes, kepada Yesus, dan kepada semua orang yang ada di sekitar sungai Yordan itu, inilah anak yang kukasihi, menunjuk kepada Yesus, kepadanya lah aku berkenan. Allah sungguh-sungguh mengasihi Yesus sebagai anaknya yang tunggal, yang akan menjadi jalan orang-orang berdosa mencapai keselamatan. Allah juga berkenan kepada Yesus karena melalui Kristus Yesus, pekerjaan Allah dan kuasa Allah dapat disaksikan melalui pelayanan Yesus di dunia ini. Allah mau meyakinkan semua orang yang pada saat itu kepada Yesuslah, anaknya yang tunggal lah, Allah berkenan. Dan Yesus adalah anak yang dikasihinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, jelas iman kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, harus yakin Yesus yang diutus Allah itu adalah anak yang dikasihi. Anak yang dikasihinya dikorbankan untuk penghapusan dosa. Hanya karena Yesuslah kita orang-orang percaya mendapatkan pengampunan dosa. Amin. Bukan karena kebaikan, kehebatan, dan kebolehan kita, tapi karena anugerah Tuhan yang boleh menyelamatkan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan anugerahnya, dan kita semua yang mendengar firman Tuhan ini telah menerima anugerah baptisan kudus, yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Karena kita sudah menerima anugerah baptisan kudus itu, maka kita harus dapat mempertahankan iman percaya kita kepada Yesus, sehingga kita tetap percaya sampai kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, tetap memegang teguh keyakinan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar baptisan kudus, anugerah itu tidak menjadi kesia-siaan yang telah kita terima. Waktu kecil kita mungkin tidak mau tahu dan tidak mengerti, dan sekarang kita bertumbuh secara jasmani, pola pikir kita berkembang. Mari imani Kristus itu lewat pengajaran Alkitab, lewat kesaksian para nabi dan kesaksian para rasul. Yesus itu Juru Selamat yang akan membuat kita memperoleh keselamatan. Yang kedua, taatlah untuk melakukan kehendak Allah. Taat melakukan kehendak Allah. Kita mau belajar dari teladan Yesus. Sebenarnya Yesus bisa saja menghindar dari baptisan Yohanes, karena Yesuslah yang paling berkuasa. Allah berkuasa atas diri Yesus. Tetapi Yesus tetap merendahkan hatinya, karena ketika dia melakukan dan memberi dirinya dibaptis oleh Yohanes, sesungguhnya dia sudah melakukan kehendak Bapa di surga.
Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita taat kepada kehendak Allah, sesungguhnya kita harus berani. Ada hal-hal yang harus kita terima, ada hal-hal yang harus kita temui dan dapatkan. Walaupun orang menganggap kita kecil, rendahan, tetapi karena itu kehendak Allah, kita tetap taat menjalani kehidupan ini. Amin. Jadi untuk taat kepada kehendak Allah bukan pekerjaan yang mudah, tetapi pekerjaan yang sesungguhnya di dalamnya penuh rasa tanggung jawab yang besar. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, setialah hidup dalam Tuhan. Hidup adalah proses di mana kita terus dibentuk dan diperbaharui untuk menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Apakah kita setia berjalan dalam terang Tuhan? Yesus memberikan teladan, dia setia sampai mati. Dia setia menjalani kehendak Tuhan. Bapa di sorga mati di kayu salib. Apakah Yesus tidak menderita? Apakah Yesus tidak bersedih dan ketakutan bahkan cemas? Ada dalam dirinya. Tetapi karena dia setia melakukan kehendak Bapanya, dia tetap jalani itu. Dia tetap serahkan itu. Karena semua adalah rencana Allah yang begitu besar dalam hidup Yesus untuk keselamatan bagi semua umat manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar dari Yesus setia sampai mati, setia melakukan kehendak Bapa di surga, setia sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi kesetiaan kita untuk melakukan rencana Allah, kehendak Allah, di dalamnya butuh kekuatan dan semangat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita percaya ketiga poin yang akan menjadi perenungan bagi kita ini boleh kita renungkan, kita imani, bahkan kita kerjakan serta kita saksikan kepada semua orang. Dan ingat, kita adalah orang-orang pilihan yang menikmati anugerah Tuhan. Karena baptisan itu telah kita terima. Dan sekarang bagaimana kita mempertanggungjawabkan baptisan yang kita terima dengan melakukan dan taat kepada kehendak Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kebenaran firman-Mu boleh sama-sama kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan, kami percaya baptisan kudus yang telah kami terima itu adalah sebuah anugerah kami masuk ke dalam kerajaan Allah, ke dalam persekutuan kerajaan Allah. Tuhan yang baik, terima kasih kami mau belajar dari teladan Kristus yang senantiasa taat kepada kehendak Allah, setia melakukan rencana dan pekerjaan yang telah Tuhan tentukan dalam hidupnya. Tuhan telah menciptakan kami dan kami percaya ada hal-hal yang baik yang akan kami kerjakan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang memampukan dan memelihara iman percaya kami agar kami tetap taat dan setia. Karena kami harus mempertanggungjawabkan baptisan yang sudah kami terima, sehingga kami kelak memperoleh keselamatan yang kekal bersumber daripada Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan, Roh-Mu yang kudus terus bekerja untuk memberkati setiap pendengar-pendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.